Santri itu ibarat bibit pohon, mau tumbuh menjadi apa itu tergantung kamu. In ahsantum ahsantum li'an wa in ahsantum. Kalau di luar sekolah itu sudah ditentukan, lulus jadi ini, lulus jadi itu. Makanya di sana ada SMK kejuruan mau otomotif, ada SMK jurusan apa lagi, komputer, ada SMK gitu. Kenapa? Karena memang sekolah-sekolah nasional yang ada itu diambil dari sistem apa? Sistem pendidikan yang ada di Eropa sana. Eropa diambil dari semangat penjajahan. Dengarkan ini. Eropa itu dibangun dari hasil menjajah. Yang dijajah siapa? Iya, bangsa-bangsa seperti kita ini dijajah. Untuk memperpanjang masa jajahan mereka namanya butuh perusahaan. Ada dulu yang paling menjajah paling lama. Siapa namanya perusahaan Belanda itu? Ya, VOC. Berapa abad kita dijajah sama VOC? 350 tahun. Itu yang jajah bukan Belanda, yang menjajah perusahaan disupport oleh Belanda. Demi memperpanjang kekuatan pendidikan mereka dibentuk, biar bagaimana menciptakan, dengarkan ini, penjajahan itu biar kuat, punya SDM, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, maka dibentuklah sekolah-sekolah yang kita kenal seperti sekarang. Maka kalau orang sekolah di luar, tujuannya satu, mau ngapain? Mau ijazah. Buat apa? Mau kerja. Tapi kalau di pondok, kalau kamu mencari ijazah, itu salah. Dengarkan ini. Maka tadi benar Kiai Roja itu mengatakan, Kiai Mat Roja, yang pertama harus dilakukan adalah tajdidun. Mana anak baru? Ya, coba Ustaz tanya kamu, mau cari apa ke pondok itu? Ilmu apa ijazah? Ilmu apa ijazah? Berarti nggak perlu ijazah, nggak apa-apa. Bener nih yang Ustaz tanya nih, ilmu apa ijazah? Nanti katanya ilmu, kita kan disuruh ini ilmu apa ijazah. Kalau kamu sekolah nggak pakai ijazah, mau apa enggak? Dengarkan ini, Kiai Sofwan, Kiai Jamhari Abdul Jalal, saya masih merasakan sekolah di pondok nggak dapat ijazah. Nah, iya. Saya itu di Gontor dulu, lulus 96. Ijazah itu nggak ada. Ada ijazah, tapi nggak diakui. Jadi dulu pondok itu nggak ada ijazah. Ijazahnya nggak bisa diakui, nggak bisa kuliah, harus beli lagi. Kok mau belajar tanpa mendapatkan ijazah? Ijazah bisa dibeli, tetapi ilmu tidak bisa dibeli. Kamu harus mengusahakan sendiri. Maka disebutkan tadi in ahsantum ahsantum li'an wa in ahsantum. Karena pondok ini dengarkan bukan tukang sulap. Simsalabim. Semua yang masuk pondok pasti soleh. Apa begitu? Belum tentu. Belum tentu. Semua tergantung kepada apa? Keinsafan, kesadaran. Maka anak-anak santri dengarkan, kamu nyari ilmu di sini harus ingat, tidak otomatis semua yang ada di pondok ini simsalabim langsung pintar. Kerjanya. Ke pondok ini tadi bukan tukang sulap. Semuanya bergantung kepada santri itu sendiri. Baru kawan. Jadi jangan kira-kira, wah kalau udah masuk pondok dijamin soleh ya. Belum tentu. Alhamdulillah ada juga yang belangsak. Waduh,
teman-teman Ustaz dulu itu banyak juga yang akhirnya jadi sampah masya. Kok bisa seperti itu? Ada memang ayatnya. Apa? Tsumma awrathnal kitaba allazina istafaina min ibadina wa minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Santri itu ada 3 golongan. Kamu catat ini, dengar. Kamu catat itu janjinya itu. Tsumma awrathnal kitaba allazina istafaina min ibadina. Diwariskan Al-Qur'an, kitab ini kepadamu. Dan ada 3 golongan. Minhum zalimun li nafsih. Yang pertama, golongan yang mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk di golongan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Zalimun li nafsih. Zalim terhadap dirinya sendiri. Itu biasanya kalau sudah kelas 6 nggak ada bekasnya jadi santri. Alumni tiba-tiba nanti setelah menjadi alumni dihapus langsung buru-buru jadi santrinya ini. Menyesal dia. Di pondok itu merasa terpaksa. Ada yang masih terpaksa di sini pondok sini? Ada apa enggak? Kalau kelas 1 saya tanya coba, ada enggak yang dipaksa orang tuanya masuk ke pondok? Jujur masuk surga tadi kata Kiai Roja. Masa enggak ada? Ada pasti. Iya, jujur kamu masuk surga, alhamdulillah. Iya, yang masih terpaksa. Kelas 1 masih boleh merasa terpaksa, nggak apa-apa. Kenapa? Monyet makan manggis, seperti monyet makan manggis. Belum tahu manfaatnya itu, pondok itu. Pokoknya kamu taat saja, birrul walidain, gitu saja. Jalani saja, yakinlah pasti ada hikmah di balik itu. Kalau kelas 1 terpaksa masih yang sulit itu kalau sudah kelas 5, kelas 6 masih merasa terpaksa. Ada yang seperti itu? Kelas 5 coba angkat tangan. Ayo berani kamu angkat tangan kelas 6 yang masih merasa terpaksa ada di sini. Hati-hati. Kalau sudah kelas 5, kelas 6 masih merasa terpaksa, buru-buru istighfar. Tajdidun niyah kembali. Jangan sampai kamu nanti lulus su'ul khotimah. Kenapa tadi? Wa innaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Sholat itu berat, ibadah itu berat, zakat itu berat, haji itu berat, ikhlas itu berat. Jangan kira kamu Kiai Haji Jamahari Abdul Jalal ini coba ringan apa berat ini perjuangan beliau. Ya Allah, berat luar biasa. Belum tentu saya ini berani dikirim ke sini ke tengah hutan. Jangan lihat saat ini. Lihat 35 tahun, 40 tahun yang lalu. Ustaz dibawa sama orang tua Ustaz ke sini naik mobil Jeep merah. Hutan belantara. Gak ada yang mau dikirim ke sini. Jangan lihat seperti sekarang. Belum tentu Ustaz itu mau dikirim ke sini. Jangankan Cipini, dulu 2009 ketika disuruh Ustaz Darul Najat Pusat, ayo kamu ngabdi di Cidokom itu, nolak semua. Gak ada. Cidokom itu padahal di Paru, tengah kota itu. Memang suasananya waktu itu masih tempat jin buang anak. Sih gak ada apa-apa, santri yang gak ada. Gak ada yang mau dikirim ke sana. Memang di sananya berat, enteng gitu. Berat. Itu sampai protes. Orang-orang protes keliling Ustaz. Ente lulusan UGM, lulusan luar negeri, ngapain di Cidokom? Setan-setan itu berputar di kepala. Sampai istri mutar waktu itu belum mau, bos saya juga belum mau. Mas 2012 baru mereka bersedia. Ya, insya Allah. Butuh waktu untuk meyakinkan. Dulu saya nggak yakin. Nenek-nenek ini langsung mau Cipinang, enggak tahu ya. Oh, iya. Nenek juga berapa tahun ya pulang pergi? Setahun. Lulus tahun. Berat. Nenek kami juga gitu ya. Enggak langsung mau ya. Oh,
begitu. Naik bis sadar pulang pergi. Wa innaha lakabiratun illa ala Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar, coba kamu lihat, punya lahan 7 hektar di Jakarta. Kamu tahu Jakarta itu nilai tanahnya berapa per meter? Kalau di sini berapa per meter Ustaz Ridho? 100.000 paling mahal di depan kata Ustaz Ridho. 100.000. Kamu tahu di sana di Jakarta berapa? Kemarin Ustaz Sofwan baru beli tanah 1.300 meter. 1.300 meter berapa luasnya? Ini berapa nih? Ini lebih, ini 2.000 ya. Aula ini. Aula. Ini 4.000 meter. Ada. 25 kali 30 berarti 600. Ini 800 meter ya, kira-kira segini lah. Kamu tahu harganya berapa? 19 miliar per meternya, itu 17 juta. Ente kalikan sekarang 7 juta dikali berapa? Coba kamu hitung sendiri berapa kekayaannya Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar yang diwakafkan. Nah itu kalau disimpan sendiri untuk keluarganya, untuk anak-anaknya yang 14 itu, untuk nikmati anak cucunya, bikin mall sendiri juga bisa, bikin hotel sendiri. Sekarang sudah apartemen Paku Buwono di sampingnya, apartemen ini segala macam. Tapi itu semua diikhlaskan untuk perjuangan Islam. Inilah jiwa yang pertama, jiwa keikhlas. Maka panca jiwa itu di pondok ini bukan hanya untuk dihafalkan. Ini dikerjakan, diteladankan. Disiplin itu tidak hanya untuk dihafalkan pasal sekian. Maka kalau di sini ada tempo, ada nggak tempo sini? Ada. Tempo itu dihafalkan apa enggak? Nggak ada. Kenapa nggak dihafalkan? Memang sengaja untuk melatih hati nurani kamu. Jadi bukan untuk menghafal aturan-aturan, bukan menghafal panca jiwa, tapi kamu lihat. Tadi waladhi batal. Tadi yang apa namanya ayat yang tadi zolimun. Ada alumni yang bukan hanya sekedar zolimun nafsi, tapi lebih baik dari itu, yaitu muqtasid. Alumni santri yang mampu mengambil ilmu dari pondok pesantren. Pelajarannya bagus, nilainya bagus dan segala macam, akhlaknya bagus. Tapi ada lagi alumni yang lebih hebat dari itu, alumni sabiqun bil khairat. Alumni yang seperti layaknya apa? Tanah yang subur. Kalau tadi yang pertama zolimun li nafsi seperti batu licin. Ini nasihat-nasihat seperti tadi Pak Kiai Jamhari, Pak Kiai Makroja, itu sama seperti masuk kuping kanan, keluar kuping. Dicatat aja enggak, didengarkan aja enggak, ngobrol dia biasa. Makanya ini kalau khutbatul aras sengaja kita kumpulkan santri lama, santri baru kumpul, meskipun audiens utamanya santri lama atau santri baru. Santri baru, namanya khutbatul aras itu selalu untuk santri baru. Kok Ustadz juga ikut Ustadz? Kok santri lama ikut juga? Kan tahun lalu kita sudah, iya. Kenapa? Karena antenanya tiap tahun berubah-ubah. Anak kelas 1 itu antenanya masih pendek. Karena pengalaman dia belum ada di pondok ini, maka belum nyambung biasanya. Sudah kelas 2 sudah semakin tinggi, oh dia bisa ketemu konteks. Kelas 5 sudah semakin paham. Kelas 6 sudah Ustadz ini baru paham nilai-nilai kebanyakan yang disampaikan oleh kiai-kiai di Gontor itu ketika sudah memimpin di Cidohong. Jadi ilmu yang dicatat ini kamu lihat ini catatan-catatan pusat sejak zaman dulu sudah berbuku-buku dari Kiai Supri, dari Kiai Hasan, dari Kiai Mahrus, dari Kiai Saifuddin. Catat, ini sekarang sudah berbuku-buku, ini kalau dibukukan mungkin sudah banyak. Itu ilmu
yang dicatat dan dilakukan lalu disampaikan kepada santri-santri. Kadang-kadang ilmu itu ketemu ilmu benarnya itu nanti bukan pas santri, tapi ketika kalian sudah terjun di masyarakat. Maka catatan ini tolong dipantau nih Ustaz Ridho ya. Anak-anak santri ini harus mencatat al-ilmu soidun wal kitabatu qayyid suyudaka. Angkat semua catatannya, coba Ustaz mau lihat. Ada nggak catatan kalian? Diangkat. Wah, ya nanti diperiksa. Setelah khutbatul aras berakhir diperiksa. Tanda tangan lengkap. Ini ilmu, cara kita mencari ilmu itu. Pemburu ilmu. Ambil ilmu dari mana saja. Ustaz kalau dengar radio di mobil sepanjang jalan tadi, Ustaz sambil dengerin radio, ada talk show dari mana Ustaz catat. Oh, yang menarik itu. Nonton film saja. Ada yang menarik buatnya catat sampai. Lagu-lagu yang bagus-bagus, ini bagus, sesuai dengan Islam. Nonton YouTube, nontonnya nonton apa? Biasanya kalau kalian nonton YouTube itu Mipan Zuzuzu gitu. Kayak anak saya itu Mipan Zuzuzu apa itu? Anak kecil, nontonnya apa kalau anak kecil? Itu generasi, soalnya generasi YouTube. Maka YouTube itu harus diisi dengan hal-hal yang baik. Mana aktivis YouTuber Darunajah 2? Ada nggak? Yang suka bikin film siapa? PH, mana coba ada? Ketua YouTubersnya, ada nggak? Ustadz Denny? Oh ya, tapi Ustadz, santrinya ada nggak? Mana ketuanya, mana? Kemarin Ustadz baru ketemu sama Ustadz Sandiaga, Menteri Sandiaga Uno. Nah, kebetulan ke Darul Mutakin itu. Tentang apa? Tentang ekonomi kreatif. Pentingnya bermedia sosial yang baik. Termasuk tadi, kalau tidak diisi dengan hal-hal baik, YouTube itu jadi milik orang jahat. Instagram itu isinya hanya orang jahiliyah saja. Generasi stroberi, tahu generasi stroberi? Kalian generasi stroberi apa generasi kelapa? Kelapa apa stroberi? Kelapa. Manfaatnya dari ujung kakinya, dari ujung pohonnya, akarnya, batangnya, daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kalian menjadi generasi apa generasi stroberi? Generasi lembek. Stroberi itu lembek, meskipun cakep, kelihatannya bagus, warnanya mentereng, merah, instagramable, gitu ya. Wah, kalau difoto paling cakep itu. Kalau difoto paling dipegang sedikit, dikit-dikit healing tadi, dikit-dikit. Tapi kalau anak santri digenjot dengan segala macam kegiatan. Yang sudah bisa bangun jam 4 anak santri baru, coba angkat tangan. Ya sudah semuanya. Anak putri, mana coba anak baru? Yang sudah bisa makan lauk pondok, angkat tangan. Ya sudah bisa semuanya. Anak baru mana? Ya, lauk apa yang paling enak? Ayam, ada yang bilang apa? Bakso, tempe. Kamu suka tempe? Oh iya, kok gendut gini suka tapi tempe itu. Iya, bagus enak pasang. Ada yang bilang tempe itu enak, itu masih baru sekali dia sudah lihat itu. Dia tempe aja dibilang enak, hebat kamu dari santri, insya Allah jadi pemimpin itu. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena lauk yang paling enak adalah lapar. Nah iya, coba kamu disediakan KFC di depanmu, padahal kamu baru makan tongseng 1 mentung, coba dimakan apa enggak KFC itu? Enggak dimakan. Tapi kalau coba anak santri makan apa adanya, sate dikit-dikit, sayur tempe, sayur terong, sayur tahu. Nikmat kamu itu ilmu apa? Ilmu
ilmu kehidupan, sehingga kamu nggak jadi generasi strong. Mau dibawa berjuang kemana? Ayo, siap. Dulu Ustaz ke Inggris, makan susah. Makan susah. Kenapa? Ada ayam, ada daging, ada segala macam, tapi gak halal. Mau makan gimana? Akhirnya makan yang ada. Masak sendiri, belajar masak. Itu kalau nggak bisa makan, ada yang namanya shock culture. Ada keluarga Ustaz orang Bantul. Kalau ke Inggris, dia bawa kemana-mana itu tempe bekal dari rumah. Sama kayak nenek dulu kan gitu nih. Ini dari tadi ini keliling Eropa sama pakai rojak. Yang dicari apa makannya? Tempe. Kenapa? Karena kita tidak bisa merindukan makanan itu selain makanan yang ada di rumah. Tetapi kalau anak santri terbiasa makan ala kadar, ini ilmu kehidupan. Sehingga kamu nanti mau hidup berjuang di mana saja, insya Allah siap. Begitu.